Mungkinkah Deddy Mulyadi adalah sosok bocah angon yang selama ini hanya jadi mitos dalam ramalan? Jika benar demikian, maka kita sedang berada di ambang sebuah babak baru dalam sejarah Nusantara. Karena transformasi besar biasanya justru lahir dari sosok yang dianggap biasa dan tak diperhitungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka mata, buka hati lebih dalam. Dulu, Deddy Mulyadi hanya dianggap pelawak, dituduh syirik, klinik, gubernur konten, dicemooh karena menyapa pohon dan hutan, dan bicara tentang leluhur dianggap nyeleneh, dilaporkan ke polisi, diabaikan di politik. Tapi siapa sangka justru dari yang diremehkan itulah harapan Pasun dan muncul. Di dalam hinaan, ia membalas dengan kerja, membalas dengan karya, membalas dengan cinta pada tanah Sunda dan Nusantara. Dan ketika banyak yang mencibir, Prabu Siliwangi tidak tinggal diam. Dari alam gaib Pajajaran, ia kirim isyarat, ia kirim bocah angon. Sosok yang katanya akan bangkit dari tanah Sunda, yang kelak memimpin, bukan hanya Jawa Barat, tapi seluruh Nusantara. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Apakah Deddy Mulyadi itu bocah angon yang diramalkan? Atau hanya utusan awal dari gerakan spiritual besar yang akan mengguncang Indonesia? Dalam Uga Wangsit Siliwangi sebelum Ngahyang, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi berpesan kepada para pengikutnya, jangan bersedih, karena kelak akan datang Buddha Angon, bocah penggembala, untuk mengembalikan masa kejayaan kerajaan Pajajaran. Ramalan ini datang dari Prabu Siliwangi, dan kini banyak yang mulai percaya, bocah Angon itu sudah datang. Namanya muncul pelan-pelan, bukan dari istana, bukan dari konglomerat, bukan dari dinasti, tapi dari pinggiran, dari rakyat kecil. Banyak yang mempercayai beliau adalah titisan Prabu Siliwangi. Menurut naskah-naskah kuno Sunda, Prabu Siliwangi pernah meninggalkan satu sabda. Ketika rakyat sudah tidak percaya pada pimpinannya, ketika negeri dikuasai nafsu kekuasaan, akan datang seorang bocah angon. Ia tidak memakai jubah kemewahan, tapi punya aura kepemimpinan yang lahir dari penderitaan. Bocah angon dalam sudut pandang spiritual adalah simbol pemimpin yang merakyat, yang sabar, yang tidak haus pujian, dan punya kemampuan menyatukan rakyat yang tercerai-berai. Yang menjadi gembala rakyat kecil, wong cilik yang selalu terabaikan. Tapi siapa yang cocok dengan gambaran ini di tahun 2025? Deddy Mulyadi bukan sekedar pemimpin yang pandai berteori, dia sosok teladan pekerja keras untuk rakyat. Ia adalah simbol belusukannya bukan sekedar pencitraan. Ketika dia bicara dengan rakyat, tidak ada jarak. Ia datang ke warung, ke sawah, ke rumah-rumah kecil untuk mendengar, bukan untuk kampanye. Dia memakai pakaian adat Sunda dengan bangga. Dia bicara soal budaya, ia bicara tentang leluhur, bukan hanya politik. Ia tidak menebar janji, tapi menanam pohon. Ini bukan gaya elit, ini gaya bocah angon. Gus Dur pernah berkata, yang tidak diperhitungkan dan dipandang sebelah mata, itu justru yang akan menyelamatkan Indonesia. Kalimat ini lama jadi teka-teki, tapi banyak orang yang mulai mengaitkannya ke sosok-sosok sederhana yang tak punya kekuatan modal, tapi punya kekuatan moral. Deddy Mulyadi tidak didukung oleh dinasti besar, tapi seperti air dia mengalir. Ketika orang sibuk ribut politik nasional, dia justru diam-diam memperluas pengaruh lewat kerja nyata. Setelah Jokowi, banyak rakyat merasa ada kekosongan. Elit politik sibuk cari kursi, rakyat sibuk cari makan, tidak ada figur pemersatu lagi. Dulu ada Jokowi dengan belusukannya, tapi sekarang siapa? Poros politik besar hanya menyuguhi, rakyat mulai mencari sosok baru. Sosok yang tidak hanya paham ekonomi, tapi paham hati rakyat, paham leluhur, paham budaya, paham warisan nenek moyang. Deddy mulai dikenal nasional bukan karena pasang baliho besar, tapi karena video-video pendeknya. Ia bicara dengan orang tua, dari kitab kuno. Ia tak bicara keras, tapi didengar dan pelan-pelan magnetnya menarik perhatian seluruh Indonesia. Dalam budaya Sunda, harimau adalah lambang kekuatan Prabu Siliwangi. Dan anehnya, banyak cerita dari warga soal harimau putih, Maung Siliwangi, Maung Bodas saat Deddy Mulyadi hadir. Apakah ini suatu kebetulan atau sebuah pertanda besar?
Ramalan Prabu Jayabaya bukan sekedar mitos, bagi sebagian orang Sunda itu adalah arah. Ia berkata bahwa suatu saat rakyat akan kembali ke akar, ke budaya, ke kesederhanaan, kearifan lokal. Dan ketika kita lihat Deddy Mulyadi, kita lihat jejak itu. Dia bukan politikus biasa, dia pewaris dari nilai-nilai yang sudah lama ditinggalkan politik nasional. Saat Prabowo mulai berporos ke geopolitik internasional dan elit politik sibuk dengan koalisi teknis, Deddy hadir sebagai poros budaya. Bukan tandingan militer, bukan tandingan elit. Dia menyatu dengan kekuatan Prabowo yang membangun negeri ini menuju zaman kejayaan. Seperti yang diramalkan Prabu Jayabaya, ia bisa jadi kartu kejutan 2025. Karena rakyat sudah lelah dengan elit, rakyat ingin yang sederhana tapi dalam. Bukan yang pintar debat, pintar teori, tapi yang paham penderitaan. Gaya Deddy Mulyadi bukan gimmick. Ketika dia berbicara soal Sunda, dia tidak kampanye. Dia sedang memperjuangkan jati diri bangsanya. Ketika dia menanam pohon, dia sedang merawat masa depan, mendidik generasi muda penerus bangsa di barak-barak militer untuk menjadi generasi muda yang tangguh dan siap menghadapi peradaban zaman yang tidak meninggalkan budaya dan nilai-nilai leluhur Nusantara. Ini bukan pencitraan, ini adalah panggilan jiwa. Deddy Mulyadi membawa konsep politik alam. Ia percaya bahwa pemimpin harus menyatu dengan bumi, membumi bukan merusaknya. Ia mendekati rakyat seperti ia mendekati pohon, dengan kelembutan. Ia tidak menyebut dirinya sebagai calon, tapi gerakannya diam-diam sudah menyebar. Dari Tasikmalaya sampai Tegal, dari Purwakarta sampai Pacitan, sebuah gelombang sunyi sedang bergerak. Anehnya, gelombang Deddy Mulyadi bukan hanya terasa di Sunda, di Jawa dan Madura, pesan-pesan spiritualnya mulai disimak. Banyak santri dan kiai yang mengatakan, orang ini punya magnet, hatinya bersih. Seperti apa yang pernah diucapkan Gus Dur, pemimpin sejati itu bisa dirasakan hatinya, hati yang bersih, yang tulus untuk negeri ini. Zaman ini politik kehilangan ruh, semua serba hitung-hitungan, tapi Deddy Mulyadi membawa kembali politik yang punya ruh, yang menyapa leluhur, menyambung budaya, menyatukan rakyat dengan alam. Dia menyadarkan kita kalau mau bangun Indonesia, jangan lupakan karuhun, jangan tinggalkan budaya, jangan lupakan leluhur, jangan buang kearifan lokal. Bangsa ini sudah capek dengan politik angka. Yang dibutuhkan adalah politik rasa. Dan itulah yang dibawa Deddy Mulyadi. Ia menyentuh hati rakyat bukan lewat janji, tapi lewat bukti kerja nyata. Ia tidak teriak di TV, tapi dia hadir di hati. Dan diam-diam rakyat mulai berbisik, bocah Angon itu mungkin sudah datang. Ramalan Prabu Siliwangi bukan bicara soal satu nama, tapi soal karakter, tentang jiwa pemimpin yang lahir dari penderitaan yang rendah hati tapi kuat. Berikut ini adalah ciri-ciri dan karakteristik pemimpin menurut Prabu Siliwangi dalam Uga Wangsit Siliwangi. Yang pertama, mengayomi, yaitu sikap pemimpin yang menjadi dambaan, bersikap asih, tidak semena-mena, tidak menzalimi. Karena itu pula Prabu Siliwangi dicintai rakyat Pasundan dan menjadi cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun. Yang kedua, peduli dengan rakyat kecil. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Wangsit Siliwangi juga, wasiat Prabu Kancana. Isinya tentang sikap peduli kepada rakyat kecil, tidak boleh semena-mena atau menindas rakyat. Yang ketiga, membangun kesejahteraan rakyat. Yang keempat, berani menghadapi tantangan. Saat terjadi konflik internal di tubuh keluarga kerajaan atau konflik dengan pihak-pihak lain, Prabu Siliwangi menghadapinya. Sampai di sana muncul ilmu tentang strategi perang orang Sunda. Yang kelima, sikap toleransi. Prabu Siliwangi menikah dengan Subang Larang yang beragama Islam dan membolehkan anak-anaknya memeluk agama Islam. Ini termasuk sikap toleransi yang langka sejak zaman itu. Yang keenam, melindungi wilayah. Dalam menghadapi konflik dengan pihak-pihak luar, Prabu Siliwangi berusaha melindungi wilayahnya. Ada yang mengatakan awalnya kerajaan Pajajaran berada di Galuh, Ciamis, lalu nantinya berpindah ke Bogor. Mungkin saja ini adalah sebuah strategi untuk mempertahankan wilayahnya. Yang ketujuh, sikap kesatria. Akhir kehidupan Prabu Siliwangi tidak jelas kapan dan bagaimana wafatnya. Ada yang menyebut mukso, ada yang mengatakan ketika kerajaan Pajajaran mengalami masalah sangat pelik dari sisi internal dan eksternal. Prabu Siliwangi tidak menginginkan ada konflik lebih banyak menimpa rakyatnya. Untuk menghindari konflik, dia dan beberapa pengikutnya memilih mengasingkan diri ke hutan. Dan jika kita lihat sekarang, mungkinkah Deddy Mulyadi adalah sosok bocah Angon yang diramalkan itu? Jika iya, maka kita sedang menyaksikan babak baru sejarah Nusantara. Karena perubahan besar seringkali datang dari yang paling tidak diperhitungkan.
Sudiroyo Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.